Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagi mengenai kejatuhan koin kripto Bitcoin. Ya, Bitcoin sempat jatuh sekitar 30 ribuan per Bitcoin, 30 ribuan US dollar maksud saya, beberapa minggu yang lalu. Oke. Tapi sempat naik lagi melewati 60 ribu, hebat ya. Nah, tetapi sekarang jatuh lagi. Ya, nah, sebelumnya kan saya sudah pernah bahas. Saya katakan ya, saya bukannya benci sama kripto. Kan ada orang yang pernah komen, Bapak ini benci sama kripto. Bukan, saya tidak menyentuh kripto. Kenapa? Mohon maaf ya, bagi Anda yang berinvestasi, tanda kutip, atau main kripto, itu hak Anda. Ya, silakan gitu ya. Tapi saya juga punya pendapat. Ya, kalau kita tidak sepakat dengan definisi masing-masing, ya belajarlah sepakat untuk tidak sepakat. Bagi saya, kripto itu adalah mata uang angin. Nah, pernah saya bahas di Bitcoin 1. Ya, Anda lihat di sini. Saya terangkan apa itu koin kripto. Ya, saya terangkan di situ setiap orang bisa bikin koin kripto. Ya, kemudian saya terangkan juga di video berikutnya, yaitu Bitcoin bagian kedua. Anda bisa lihat di sini teknologi yang ada di belakangnya dan segala macam. Intinya saya terangkan di situ setiap orang yang punya kemampuan programming, ya tentu yang bagus lah gitu ya. Dan dia juga punya komunitas yang banyak. Komunitas itu bisa diciptakan, misalnya pertama kali dibagi-bagi gratis atau di airdrop, disebar-sebar seperti Pi Network. Setelah komunitasnya banyak gitu ya, nah nanti barulah di ICO kan, Initial Coin Offering, baru ditentukan harganya berapa. Nah, koin kripto itu hanya berlaku di komunitas yang mengakui itu. Dipakai di luar ya tidak laku. Di antara mereka saja yang meyakini ada harganya, tapi barangnya nggak ada. Anda bisa lihatlah di dua video saya itu. Jadi, maka dari itu saya sebut mata uang angin. Karena nggak ada dasarnya gitu, cuman masalah buat programming, coding dengan berbasiskan blockchain, ya keren lah blockchain gitu ya. Diciptakan yang namanya Bitcoin lah, Shiba Inu lah, Dogecoin, segala macam. Nah, ada yang berhasil seperti Bitcoin walaupun jatuh bangun, Shiba Inu yang sempat naik sekarang juga ikutan jatuh gitu ya. Tetapi banyak juga yang jadi koin sampah. Ya, dan terakhir penipuan terakhir yaitu koin kripto yang berdasarkan atau berbasiskan Squid Game. Saya sudah bahas juga Squid Game, koin kripto Squid Game yang akhirnya ditipu rame-rame. Ya, mengaku membuat koin kripto Squid Game, tetapi orang mulai beli langsung dibawa kabur. Oke? Jadi sudah kenyang lah dunia perkriptoan gitu ya. Ada yang benar, Bitcoin tanda kutip berhasil lah, komunitasnya banyak. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, sekali lagi ya, terlepas Anda suka main kripto apapun, itu uang Anda. Tapi kalau saya tidak akan sentuh kripto. Tidak akan investasi. Meskipun saya suka review robot-robot yang melakukan trading kripto. Ya karena diminta ya saya review. Tapi bukan berarti saya review robot trading kripto artinya saya main kripto. Sorry, tidak. Tidak akan saya sentuh. Bener. Ada orang yang bilang, Bapak bodoh. Yang penting kan cuan. Ya terserah Anda. Saya kalau investasi bukan yang penting cuan gitu. Apa dulu yang saya trading. Oke? Oke, sekarang kita kembali lagi. Kenapa Bitcoin, terutamanya Bitcoin gitu ya, dan beberapa mata uang kripto lainnya belakangan ini crash gitu ya. Nah, di sini di sebuah berita inewsco.uk, ini dari Inggris ya.
Ya, ini di kolom investing, investasi ya. Di sini judulnya Why is crypto down today? Ya. Ini 2 hari lalu lah beritanya kira-kira ya. Bitcoin price crash explain. Nah, kejatuhan Bitcoin ini akan diterangkan di artikel ini maksudnya. And the latest value after it fell more than 6,000 dan harganya setelah dia ambruk lebih dari $6.000. Oke. Nah, di sini dikatakan bahwa harga Bitcoin melesek gitu ya, istilahnya nyungsep, has sunk back below 60.000. Jadi turun lagi atau hancur lagi di bawah 60.000 setelah mencapai nilai tertingginya semingguan yang lalu di angka 69.000. Besar dong 69.000, jebol sehingga di bawah 60.000. Terakhir saya lihat sekitar 56, 57. Hilang 10.000 lebih. Ya, $10.000 ya, hanya dalam waktu seminggu. Kenapa begitu maksudnya? Nah, kemudian iNews ini juga menceritakan bahwa billions were wiped from the cryptocurrency market. Miliatan, dalam hal ini miliatan pound sterling lah, ya kan, ini kan UK. Hilang, ya, jebol kan gitu ya. Miliatan pound sterling hilang gitu setelah Bitcoin dan beberapa major coin crash pada hari Senin lalu. Berarti dalam minggu ini, Senin lalu. Nah, harga Bitcoin itu melejit ke bawah, bukan melejit ke atas, melesek gitu ya. Value sunk back below 60,000. Jebol ke bawah, di bawah 60.000 ya. Setelah mencapai 69.000 pada 10 November. Aduh, kasihan juga ya. Kemudian kebanyakan koin recover setelah crash, recover sedikit lah, recover sedikit setelah crash itu. Ya, kemudian turun lagi pada hari Kamis. Kemudian disebut tuh Jumat pagi Bitcoin jadi tinggal 56.800. Sekarang saya nggak tahu, saya belum cek lagi ya. Dari sebelumnya 69.000. Waduh, hancurnya banyak kan? $10.000 lebih. Oke. Nah, kemudian beberapa koin lain juga loss sekitar 17% dari harganya sejak minggu lalu. Nilai yang tingginya dari minggu lalu, last week's highs. Nah, kemudian Ethereum juga sekitar 4.100 sekarang. Kemudian Solana, Ripple, Cardano, Dogecoin, dan Shiba Inu juga menderita kekalahan atau melesek ke bawahnya itu. Semua ngikut gitu. Padahal Shiba Inu kan katanya, lagi naik ini. Ya, kena juga dampaknya ya. Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa crypto market atau pasar koin kripto itu crash? Itu ya crash gitu. Beberapa faktor ya berkontribusi terhadap crash ini. Salah satunya adalah US Security and Exchange Commission, SEC ya, dari Amerika Serikat ini mereject atau menolak transaksi spot Bitcoin Exchange Traded Fund, ETF ya, yang mungkin melibatkan miliatan dolar yang dicemplungkan ke dalam pasar kripto ya, karena di reject sama Badan Financial Amerika Serikat ya. Kemudian China juga terus sebelumnya sudah saya beritakan kan, pemerintah Cina juga melarang, menutup dan segala macam. Ini diteruskan juga sama pemerintah Cina ya, terhadap apa? Kegiatan penambangan Bitcoin ya, sehingga juga menambah kejatuhan dari Bitcoin itu ya.
Itu, kenapa itu crash? Ya itu. Nah, kemudian China National Development and Reform Commission, satu badan pengembangan dan reformasi gitu ya, menyatakan pada hari Selasa dia akan mempertimbangkan ya suatu sanksi harga listrik terhadap mereka yang menambang kripto, ya. Jadi kalau orang bayar, misalnya kita ngomong 1.000 gitu ya, dia bayar mungkin 2 kali lipat, 3 kali lipat. Karena menambang kripto kan perlu alat-alat yang menggunakan listrik gitu kan. Banyak, maka akan dikenakan tarif listrik yang lebih mahal misalnya ya. Kemudian banyaklah di sini ya. Kemudian ada orang namanya Ned Segal, CFO, Chief of Financial Officer, Direktur Keuangan atau Direktur Financial Twitter. Orang penting ini. Bilang apa? Dia memberikan komen negatif tentang cryptocurrency, ya, yang juga berkontribusi terhadap kekacauan pasar. Seorang direktur financial Twitter, Ned Segal, ya, dia berkata bahwa berinvestasi ke dalam aset kripto tidak masuk akal, doesn't make sense. Anda masih nggak percaya sama saya? Masih mau invest di kripto? Ya nggak apa-apa. Kalau saya kan sudah saya bilang, saya tidak akan sentuh kripto. Dan saya tidak sendirian, ya kayak Warren Buffett juga, dia tidak sentuh kripto. Ya setiap orang kan punya pilihan. Dia mau main saham kayak mau main apa, ya pilihan dia. Jangan ngatain Warren Buffett, ya orang tua. Memang dia orang tua. Ya, dia nggak mau sentuh yang namanya kripto, ya kita hargain, itu pilihan dia. Ya, oke. Kemudian, seorang COO, Chief Operation Officer, Direktur Operasi, ya, dan co-founder, salah satu pendiri lah sebut saja, dari Stake Fund, ya, namanya Matthew Deep, ya, memberitahu bahwa Bitcoin akan terus kehilangan harganya. Oke. Kemudian dia akan terus melejit ke bawah, bukan melejit ke atas ya. Nah, Anda bisa baca ada ya. Jadi komennya negatif juga gitu. COO, Chief Operating Officer dari Stake Fund, salah satu institusi finansial, ya. Apalagi? Kemudian berita itu atau media itu bertanya, mengapa Anda harus apakah saya harus berinvestasi di cryptocurrency? Nah, dijawab sama dia, orang berinvestasi dengan resikonya sendiri dan cryptocurrency tidak diregulasi oleh otoritas finansial Inggris. Oke. Kemudian, semua investasi kripto sangat beresiko, ya. Tapi meme dari koin Shiba Inu dan lain-lain, ya, sepertinya volatile gitu ya, tidak menentu, dan Anda harus siap-siap jika Anda harus kehilangan semuanya dari yang Anda investasikan. Kemudian Financial Conduct Authority atau FCA memperingati di bulan Januari bahwa berinvestasi di aset-aset kripto atau investasi atau peminjaman whatever gitu yang berhubungan dengan kripto pada dasarnya melibatkan risiko tinggi terhadap uang investor. Ya. Jadi intinya dia minta hati-hati kalau Anda berinvestasi di cryptocurrency. Ya. Kemudian ada lagi orang, siapa ini namanya, Susana Streeter, Senior Investment and Market Analyst dari Hargreaves Lansdown,
ya. Sebelumnya juga menceritakan atau menerangkan resikonya. Ya, dia berkata di atas dari investasi yang volatile yang bisa naik turun gitu ya. Kebanyakan koin kripto ya tidak terregulasi ya. Sehingga menambahkan level ketidakpastian ya. Sehingga investor hanya memiliki sedikit atau tidak sama sekali proteksi terhadap fraud atau kejahatan. Yang nggak ada regulasinya, mata uang angin, tidak diatur oleh bank sentral. Anda mau tetap investasi, dikatakan di sini, ya. Anda punya sedikit saja, proteksi sedikit saja, atau bahkan tidak sama sekali terhadap fraud. Ya sudah. Kalau Anda masih mau invest, uang Anda kan. Tapi ahli-ahli ini semuanya yang berhubungan dengan dunia investasi dan financial di UK berkata demikian. Anda nggak usah percaya saya. Nah, kalau Anda nggak mau percaya sama Susana Streeter karena Anda pecinta kripto, ya terserah Anda juga. Saya cuma memberitakan gitu ya. Jangan marah sama saya. Nah, kemudian ini berita baru nih, baru kemarin ini. CNBC memberitakan bahwa ini senjata mematikan Cina yang menghancurkan Bitcoin. Dihancurkan lagi sama Cina. Ini karikatur lah ya, Xi Jinping. Apa ini katanya? Pemerintah Cina mengambil manuver baru dalam menindak dan membatasi laju investor mata uang kripto di negaranya. Terbaru katanya, negeri pimpinan Presiden Xi Jinping itu membekukan beberapa outlet berita yang fokus mengabarkan soal mata uang virtual itu. Nah, gila ya. Jadi katanya, mengutip South China Morning Post, kemudian China News ya menyatakan bahwa situs webnya akan menangguhkan layanan selama 8 hingga 10 jam karena peningkatan pemeliharaan maintenance lah gitu ya. Namun hingga saat ini situs tersebut tidak aktif baik di dalam maupun di luar Cina. Seperti dibredel gitu sama pemerintah Cina karena sering memberitakan soal kripto. Jadi memberitakan soal kripto aja dibredel gitu sanksinya. Jadi benar-benar Cina itu mau mematikan uang kripto. Berita aja tidak boleh disebut gitu uang kripto, kira-kira begitu. Hal yang sama juga dialami oleh O'Daily. Situs online yang mencakup cryptocurrency dan token itu juga telah offline dalam beberapa hari terakhir, dibredel. Sama China, pemerintah Tiongkok. Nah, ini bukan pertama kalinya penyedia informasi cryptocurrency yang berbasis di China kena hantaman keras oleh tindakan keras pemerintah. Pada bulan Juni lalu, akses ke beberapa akun yang berkaitan dengan cryptocurrency di Weibo diblok. Pemerintah Cina bahkan menulis pesan yang mengatakan bahwa setiap akun itu melanggar hukum dan aturan. Gila ya. Pemberitaan aja dibredel soal, ya Anda boleh bilang, itu negara komunis lah, tangan besi ya. Masing-masing negara kan punya haknya kan, ya Anda boleh marah kalau Anda pencipta kripto sama negara Tiongkok ini, tapi ya dia punya hak. Kemudian pemerintah China menegaskan akan memberantas segala bentuk aktivitas penambangan. Jadi penambangan nanti benar-benar dihajar gitu, tidak boleh. Dan perdagangan Bitcoin. Wakil Perdana Menteri China Liu He dan Dewan Negara sudah menegaskan bahwa regulasi yang lebih ketat akan diberlakukan untuk melindungi sistem keuangan. Iya, karena kripto tidak diatur oleh bank sentral manapun, oke? Perlu untuk menindak penambangan Bitcoin tadi dengan mengenakan tarif listrik yang lebih mahal atau bahkan dilarang sama sekali. Dan perilaku perdagangan dan dengan tegas mencegah transmisi resiko individu ke bidang sosial. Iya, takutnya orang sudah investasi, duitnya hilang, terkena dampak sosial, gila, bunuh diri, stres misalnya. Bisa dong. Ya kan? China sendiri menganggap mata uang kripto merupakan hal yang tidak baik bagi perekonomian.
Media pemerintah China, CCTV, bahkan mengatakan cryptocurrency adalah aset yang diatur dengan ringan. Seperti nggak ada hukumnya gitu ya. Dan sering digunakan dalam perdagangan pasar gelap. Sudah saya katakan kan, bisa untuk mendanai terorisme dan segala macam pencucian uang, penyelundupan senjata. Karena transfernya nggak diatur oleh bank sentral masing-masing negara. Oke? Kemudian dikatakan lagi di sini bahwa China ini benar-benar menganggap tadi uang kripto itu sesuatu yang pokoknya tidak baiklah untuk negaranya. Jadi ini tinggal tunggu waktu menurut saya. Saya bukannya nyumpahin ya. Ini sudah 2 kali dihajar oleh pemerintah Tiongkok ya. Saya nggak tahu akan dihajar seperti keras seperti apa lagi. Jangan-jangan tindakan yang dilakukan secara keras ini oleh pemerintah Tiongkok juga akan diikuti oleh pemerintah lain. Kelihatannya naga-naganya pemerintah Inggris juga akan melakukan yang sama nih. Amerika juga mulai mempersulit. Ya, wah kalau negara-negara besar pada ini semua, bagaimana ya nasib kripto ya? Ya udah. Namanya kan uang mata uang angin, sekarang boleh sekian puluh ribu, besok tinggal $1 juga siapa yang mau marah? Anda mau marah sama siapa? Kalau sekarang misalnya harganya 56.000, udah lebih murah nih, serok istilahnya orang serok, beli karena harganya udah mulai murah nih. Sebelumnya kan 69.000, sekarang cuma sekitar 57.000, beli begitu beli turun lagi. Misalnya bukan nyumpain nih, jadi $1 misal ya. Kan mata uang angin, nggak ada yang ngatur nilainya. Terus Anda mau apa? Mau marah? Marah sama siapa? Marah sama negara. Negara kan udah bilang nih resiko tinggi, Anda masih mau main. Nggak ada yang mengatur itu mata uang, karena dasarnya dari angin. Oke? Jadi kalau menurut saya, ya dengerinlah pemerintah dan orang-orang pinter yang tahu soal keuangan. Walaupun sebagian dari Anda bilang, iya memang kalau negara itu memusuhi cryptocurrency karena mereka mau mengatur uang. Ya betul lah, setiap negara pasti mau mengatur mata uangnya. Ya, mata uang yang main seenaknya lewat tidak melalui kontrol bank sentralnya membuat mereka kesel kan. Enak aja ini uang lalu lalang nih. Gitu kira-kira. Oke? Semoga ini mencerahkan ya. Kalau Anda tetap beda pandangan, Anda tetap mau investasi, monggo coy ya. Bukan uang saya cuma memberitakan berita ya. Mungkin bagi orang-orang yang mau lebih tahu mengenai apa sih itu cryptocurrency, apa sih itu Bitcoin. Nah inilah kira-kira berita terakhirnya ya. Semoga ini mencerahkan dan mencerdaskan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka juga boleh tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.